Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Makin Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya. Untuk pembahasan TPS kuantitatif paket ke-1. Ya, sebentar lagi kita akan melaksanakan SNBT tahun 2023. Kita lanjut aja ya. Saya akan mulai dari soal nomor 8. Siapa yang sudah mengerjakan ya? Link soal ada di kolom deskripsi. Proyek pembangunan rumah akan selesai selama 30 hari dengan pekerja 15 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan, oke guys, saya akan buat di sini ada untuk hari dan pekerja ya. Ya, untuk 30 hari minta dipekerjakan 15 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan, maka berkurang 6 hari ya, sisa 24 hari. Proyek ternyata dihentikan selama 4 hari. 24 saya kurangi 4, maka proyeknya harus diselesaikan selama 20 hari lagi ya. Jika kemampuan tiap pekerja adalah sama, agar proyek selesai tepat waktu, maka dibutuhkan tambahan pekerja sebanyak, ya, misalkan di sini adalah tambahan pekerjanya ya. Nah, ini adalah soal tentang berbanding terbalik. Apabila ini ke bawah, maka saya buat ini ke atas. 24 per 20 sama dengan P per 15. 24 dibagi dengan 4 itu adalah 6. 20 dibagi 4 itu adalah 5. 15 dibagi 5 adalah 3. Maka pekerjanya itu wajib ada 18 orang agar selesai tepat waktu 20 hari. Nah, berarti tambahan pekerjanya berapa? Tambahan pekerjanya adalah 18 dikurangi 15. Karena sudah ada 15 pekerja ya. Nilai X-nya adalah 3. Di mana P adalah X plus 1, maka nilai P nanti adalah 3 ditambah 1, sedangkan Q itu adalah 5. Maka hubungan yang tepat adalah P kurang dari Q. Oke, lanjut kita masuk ke soal nomor 9. Ali menuntaskan pekerjaannya dalam waktu 4 hari, sedangkan Kiki dapat menyelesaikan pekerjaan selama 6 hari. Jika mereka mengerjakan bersama-sama dapat menuntaskan pekerjaan X hari. Ya, jika ada soal seperti ini, kita bisa menggunakan rumus Ali mengerjakan 4 hari, maka saya buat X per 4 ditambah dengan sedangkan Kiki 6 hari, X per 6 sama dengan 1. Gitu ya guys. Nah, kalau ada 3 orang yang tinggal ditambah berapa, nanti X per berapa, nanti sama dengan 1. Ya, ruas kanan kita buat 1. Kita kalikan silang, 6 dikalikan X itu adalah 6X. 4 dikalikan X itu adalah 4X, dibagi 4 kalikan 6 itu 24. Ya, maka nanti 10X sama dengan 24, nilai X-nya 2,4. Oke guys, maka dia jika mengerjakan bersama-sama akan selesai 2,4 hari. Hubungan yang tepat adalah P lebih besar dari Q. Jawabannya A. Kita masuk ke soal operasi bilangan nomor 10 dan 11. Bagaimana ini? Apakah adik sudah mengerjakan? Kita akan coba bersama-sama. Ditanya Z adalah akar X kuadrat dikurangi Y-7 per Y ditambah 3Y. Oke guys. Nah, di sini X-nya adalah 1,25. Sedangkan Y-nya adalah 16. Untuk bagian Y itu sudah aman ya, karena dia bilangan bulat. Sedangkan X-nya itu 1,25. Ya, masa kita akan mengkuadratkan 1,25? Itu lumayan ribet ya. Nah, saya akan rubah 1,25 itu kan sama saja 125 per 100. Paham ya, Dek? Masing-masing saya bagi dengan 25, maka nanti sini adalah 5, di sini adalah 4. Ya, ini yang kita pakai untuk nilai X-nya. Ya, saya akan masukkan ke perhitungan. Maka nanti X-nya adalah 5 per 4 kuadrat dikurangi 16 min 7 per 16 ditambah 3 kalikan 16 itu adalah 48. Saya lanjutkan di sini ya. Maka nanti akar 25 per 16 dikurangi 16 diambil 7 itu adalah 9 per 16 ditambah 48 ya.
25 diambil 9 itu adalah 16, maka nanti sini 16 per 16 ditambah 48. Akar 49, jawabannya adalah 7. C, kalian bisa ya. Selanjutnya nomor 11, diketahui X plus Y plus Z sama dengan 4, sedangkan X plus XY ditambah XZ ditambah YZ sama dengan 4, tentukan nilainya untuk X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Oke, sebagai teori untuk kalian, jika saya punya X plus Y kuadrat, maka nanti penjabarannya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2XY. Nah, kalau misalkan ada 3, gimana Mbak? X, Y, Z. Maka jika kita kuadratkan, ya tinggal X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah 2 kalikan XY ditambah X kalikan Z ditambah Y kali Z. Begitu guys. Oke? Nah, X plus Y plus Z itu adalah 4. Maka nanti sini 4 kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat, ini yang ditanya. Misalkan saya anggap ini adalah P, maka ini adalah P ditambah 2 kali XY ditambah XZ ditambah YZ itu adalah 4. Saya masukkan sini 4. Maka nanti 16 sama dengan P ditambah 8. Nilai P-nya adalah 8. Oke guys, pasti kalian bisa. Next, kita masuk ke soal nomor 12 tentang logaritma. Kalian harus paham konsep logaritma ya, sifat-sifatnya. Ini berarti logaritma dengan eksponen ini. 2 pangkat Y plus 3X sama dengan 32. 32 itu sama aja 2 pangkat 5 ya. Ini kita bisa coret. Maka nanti Y plus 3X sama dengan 5. Inilah persamaan yang pertama. Selanjutnya, X log X plus 2 dikurangi X log 2 pangkat 3, ini boleh naik ke sini ya, sama dengan min 1. Oke, pengurangan logaritma, maka nanti jadinya pembagian X plus 2 per 2 pangkat 3 itu 8, sama dengan min 1 ya. Min 1 itu kan sama aja X log X pangkat min 1. Ya, ruas kiri dan kanan adik boleh dibuat menjadi X log. Makanya kita boleh coret. Ya, maka nanti bersisa X plus 2 per 8 sama dengan X pangkat min 1. Itu sama aja seperti X. Kita kalikan silang boleh, maka X di sini ada X plus 2 sama dengan 8. X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Kita faktorkan. Maka nanti X 8 itu 4 kalikan 2, plus 4 min 2 ya. X sama dengan 4, X sama dengan min 4 ya. X sama dengan min 4 dan X sama dengan 2. Nah, terus ditanya 2X plus Y. Pada saat X-nya min 4, itu Y-nya berapa? Kita bisa pakai ini. Y sama dengan 5 min 3X ya. Maka nanti Y-nya sama dengan 5 dikurangi 3, X-nya min 4. Maka 5 ditambah 12 itu adalah 17. Kita masukkan Y-nya itu 17. Selanjutnya pada saat X-nya 2. Yuk kita masukkan, maka Y sama dengan 5 dikurangi 3 kalikan 2. 5 dikurangi 6 itu min 1. Y-nya min 1. Nah, tinggal mana yang benar ya? Yang ditanya adalah ini. Yang ditanya itu adalah 2X plus Y. Pada saat X-nya min 4, Y-nya 17. Maka nanti min 8 ditambah 17. Itu tidak ada ya. Ini kan sama dengan 9. Nah, pada saat X-nya 2, Y-nya min 1. Maka 2 kalikan 2 ditambah min 1. Maka nanti 4 min 1 sama dengan 3. Mana yang ada? Jawabannya adalah C. 3 ya. Oke, pasti kalian bisa. Lanjut kita masuk ke soal nomor 13. Ya, untuk nomor 13 itu ada edit soal ya, Dek. Silakan Adik di soal link soal ya. Ini harusnya adalah 3 log 25
dikalikan ini 5 ya dek. 5 log 81 dikurangi 4 log 2 ya, dibagi dengan 3 log 36 dikurangi 3 log 4 ya, itu udah kesalahan ya. Ya maka nanti jadinya 3 log 25 sama aja 5 kuadrat dikalikan dengan 5 log 3 pangkat 4 ya, dikurangi 4 itu saya buat 2 pangkat 2 log, ini berarti 2 pangkat 1. Nah ini 2-nya ke depan ya, maka 2 dikalikan, ini juga boleh 4-nya ke depan dikali dengan 4. Lalu sisanya ini boleh dicoret, bersisa 3 log 3 ya, ini 3 log 3. Dikurangi ini juga 1/2, taruh di sini, bersisa 2 log 2. Dibagi dengan, itu adalah pengurangan logaritma yang bawah, maka nanti 3 log 36 dibagi dengan 4. 36 dibagi dengan 4 itu adalah 9 ya, ini saya hapus aja. 9 itu adalah 3 kuadrat. Oke, 2 dikalikan 4 adalah 8, ini adalah 1, ini juga 1. 8 dikurangi setengah, dibagi dengan, ini ke depan ya, 2. 3 log 3 itu 1 ya. 8 kurangi setengah itu adalah 7,5 atau 15/2 ya. 15/2 saya bagi dengan 2, jawabannya 15/4. Silakan adik edit ya, yang benar itu adalah ini. Sorry ya, itu di linknya salah tulisan ya. Di sini harusnya 5. Next, kita masuk ke soal terakhir nomor 14. Pasti kalian bisa. Ini adalah penjumlahan logaritma, maka nanti jadi perkalian ya. B log A kalikan A kuadrat sama dengan 4. Maka nanti B log A pangkat 3 sama dengan 4. Adik bisa menggunakan sifat logaritma yang seperti ini. Jika kita punya A log B sama dengan C, maka nanti B sama dengan A pangkat C. Pakai ini juga boleh. Saya akan pakai itu ya. Maka nanti A pangkat 3 sama dengan B pangkat 4. Ditanya adalah A log B. Misalkan saya buat semuanya saya bagi dengan 3 ya. Maka A 3/3 sama dengan B 4/3. Kita peroleh A sama dengan B 4/3. Nah, kita masukkan ke A log B. Yang ditanya A log B. A-nya itu adalah B pangkat 4/3 log B pangkat 1. Kan kayak gitu. Kalau B doang itu kan B pangkat 1. Maka nanti 1 dibagi 4/3. Yaitu 3/4 dikali dengan B log B. B log B adalah 1. Maka jawabannya 3/4. Oke guys, saya bahas 14 soal untuk part kedua. Kita akan kembali lagi untuk paket kedua. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.